nggak tahu kenapa tuh aku nggak pengen jadi viral gitu. Bukannya aku sok suci atau kayak gimana ya, cuman buat aku sendiri tuh viral punya cukup banyak dampak buruk. Salah satunya adalah aku tuh punya orang yang aku kagumi gitu. Dia nge-YouTube lah, dia YouTuber, dia penulis juga, stand up comedian. Aku pertama kali tahu dia tuh dari web seriesnya yang diupload di YouTube gitu. Yang mana setelah episode 1 sama episode 2 tuh kalau nggak salah masuk TV juga gitu. Ya adalah, aku nggak pengen nyebutin namanya gitu. Salah satu yang aku kagumin dari beliau ini adalah dia itu jujur banget gitu di setiap karya-karya yang dia bikin, di web series yang dia bikin, di apa aja yang dia omongin di YouTube, di buku-buku dia gitu. Dia tuh diantara banyak penulis, banyak YouTuber gitu, aku ngerasa dia salah satu yang paling jujur banget gitu. Dia kalau bikin karya sering banget dari keresahan dia, dari dalam hati dia. Bahkan aku belajar nulis pun dari ikut kelas dia gitu. Dari tutorial-tutorial yang dia sempat kasih di YouTube, terus aku ikut kelasnya cukup banyak karena dia juga sempat bikin kelas cukup murah, 100.000 ya 150.000 per kelas, terus aku ikut gitu. Ada banyak lah, aku sampai habis berapa kelas itu, banyak lah aku belajar dari dia. Aku kagum banget sama dia gitu. Apalagi salah satu hal yang diajarin banget tuh dari pengalaman dia yang diajarin di kelasnya itu, dia tuh bilang kalau ada hal unik yang terjadi di karya-karya dia gitu. Kayak entah kenapa semakin dia gali ke dalam dirinya buat bikin karya gitu. Jadi kalau bikin karya basicnya adalah sesuatu dalam dirinya gitu. Semakin ke dalam, anehnya yang terjadi adalah karya-karya dia itu semakin bisa dinikmati banyak orang gitu. Ya nggak selalu sih, cuman karya dia tuh seringnya cukup berhasil ketika dia ngegali ke dalam diri gitu. Bahkan dia nyaranin kalau mau bikin sesuatu diusahain ada keresahannya banget, personal banget gitu. Nah, karena beliau ini tuh orang yang cukup berhasil ya di karya-karya dia, di YouTube dia, di buku dia, di banyak hal yang dia lakuin. Terus pada akhirnya dia jadi populer lah sekarang. Dia jadi viral. Setiap konten yang ada dia kemungkinan besar viral. Bahkan dia cukup disukai Gen Z dan gen-gen lainnya lah yang masih muda-muda sekarang gitu. Cuman ketika sekarang dia populer banget, nggak tahu kenapa sekarang aku mulai ngerasa kurang relate gitu sama dia, kurang kayak ada hal yang aku kagumin dari dia tuh mulai hilang gitu. Sekarang tuh dia kalau bikin sesuatu seringnya tuh berdasarkan dari apa yang kebanyakan orang suka gitu. Dia kalau bikin sesuatu tuh riset banget. Bahkan dia kalau sekarang mau stand up gitu dia pakai semacam orang yang dengerin di awal terus ngasih saran. Terus kalau bikin buku pun juga gitu, punya first reader yang ngasih saran dan sebagainya. Aku ngerasa itu tuh cukup beda banget sama dia yang dulu gitu. Bahkan karya-karya dia karena treatment yang kayak gitu, aku ngerasa karyanya sekarang tuh jadi terlalu banyak campur tangan orang di karya dia. Aku ya intinya adalah dia sekarang bikin sesuatu tuh fokusnya adalah apa yang ada di luar gitu. Ide-ide dia, apa yang pengen dia buat, standar dia sekarang tuh
jadi sesuatu yang di luar diri dia gitu. Dan aku ngerasa di situ tuh kejujuran dia mulai luntur gitu. Padahal aneh banget, dia dulu bikin kelas ngajarin untuk jadi jujur, bikin sesuatu dari keresahan. Sekarang dia tuh bikin sesuatu karena eksternal, karena orang lain gitu. Jadi sekarang pun aku jadi jarang nonton YouTube dia. Aku jadi kurang suka hal-hal yang dia bikin gitu. Bahkan sekarang dia bikin buku baru pun aku nggak ngerasa suka gitu. Beda lah rasanya. Ya mungkin aku yang salah karena aku pengen dia tetap sama kayak dulu. Ya setiap orang pasti berubah. Mungkin aku yang salah. Cuman nggak tahu aja sih. Aku sekarang kurang suka karya-karya dia gitu. Nah, berhubung sama aku nggak suka jadi viral, aku ngerasa aku tuh dari tadi bilangnya dia ya, harusnya beliau ya. Apa yang beliau lakuin itu ketika setelah viral, aku ngerasa beliau nih jadi orang yang berbeda, jadi berubah banget, dia jadi kehilangan dirinya banget gitu karena viral. Ya mungkin karena sekarang beliau punya tim ya untuk butuh gaji dan sebagainya, itu kenapa ya udah nurutin apa yang orang mau. Cuman aku nggak pengen kayak gitu sih. Aku nggak tahu kenapa setelah viral beliau jadi kayak gitu. Cuman ya nggak tahu lah. Itu jadi salah satu alasan aku nggak pengen jadi viral gitu. Alasan kedua adalah kenapa aku nggak pengen jadi viral. Bukan cuman karena aku punya idola yang habis itu setelah viral aku nggak suka lagi gitu karya-karya dia. Alasan kedua adalah aku tuh sebenarnya punya temennya ini agak unik. Aku nggak pernah ketemu dia secara langsung. Aku ketemu dia tuh dari Instagram waktu itu, ketika aku masih aktif banget bikin animasi 2D yang aku upload ke Instagram gitu. Aku kenal dia dari online. Aku udah temenan sama dia semenjak SMK kelas 2 kalau nggak salah. Waktu itu aku sama dia ya sering ngasih saran kayak bikin animasi gimana dan bla 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 bla. Singkat ceritanya, semenjak lulus dari SMK yang waktu itu aku ngantor di animasi, dia itu temanku ini mulai aktif main sosmed gitu. Dia mulai lebih aktif lah, ngonten main sosmed nih, ngonten. Dia bikin konten animasi, konten animasinya ini tuh modelnya kayak Country Human kalau kamu tahu ya. Jadi orang yang kepalanya itu kayak motif-motif bendera gitu, kartun lah. Semenjak dia bikin Country Human, akun Instagram dia tuh meledak banget, followernya banyak banget. Bahkan aku ngerasa jauh lebih banyak banget follower dia sekarang daripada dulu ketika dia bikin animasi yang personal gitu, animasi yang short film dia, animasi karakter dia sendiri gitu. Itu nggak terlalu meledak, dan sekarang dia meledak karena maksudku waktu itu dia akhirnya meledak karena Country Human. Nah, sebenarnya aku waktu itu curiga kayak apakah bakal baik kalau akun dia tuh followernya meledak karena hal yang di luar dia gitu. Country Human kan kayak fandom gitu kan, udah ada pasarnya lah. Terus ternyata bener aja, karena dia bikin Country Human gitu, akun si audiens dia, si orang-orang yang nge-follow dia tuh kebanyakan jadi bocil gitu. Jadi bocil yang nuntut banget soal Country Human, suka banget dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya dia tuh kalau nggak salah ya, dia tuh burn out gitu. Dia burn out karena Country Human kan cuman kayak gitu doang ya, cuman kayak karakter warna putih atau warna apa gitu, pakai pakaian, terus habis itu kepalanya bendera. Nah, kalau gambar kayak gitu kan otomatis akan sangat membosankan banget ya. Dan terjadilah di dia burn out, dia nggak pengen bikin Country Human lagi gitu. Terus habis itu dia pindahlah ke si
namanya fandom lagi tuh MBTI atau MBTI lah, yang 18 karakter itu. Nah, ketika dia udah bosan di Country Human, terus dia mulai ngelakuin apa yang dia tertarik, yaitu bikin MBTI. Yang terjadi adalah si fans dia yang karena Country Human ini, yang follower dia, akun dia tuh followernya meledak ini, yang bikin akun dia followernya meledak, itu kayak komplain gitu, kayak kenapa kamu nggak bikin Country Human lagi, kenapa sekarang kamu bikin MBTI dan sebagainya. Bahkan ya ada juga yang nggak ngomplain dia bikin MBTI, teman nuntut terus untuk temanku ini bikin Country Human gitu. Terus akhirnya ya udahlah, si dia ini terus bilang kayak ke audiensnya, kayak ya dia nggak pengen bikin Country Human lagi, ya otomatis kan audiens dia entah berkurang entah gimana, intinya ya nggak suka sama apa yang dia lakuin gitu loh. Ya walaupun sekarang setelah mungkin dia kehilangan audiensnya yang Country Human, sekarang dia punya audiens di MBTI, di MBTI itu 18 karakter, dan cukup berhasil. Sekarang dia di YouTube dia bikin animasi-animasi MBTI, di TikTok dia bikin animasi MBTI, bahkan viewernya sampai lebih dari 1 juta ada tuh beberapa videonya. Cuman aku ngerasa cycle-nya ya, lingkaran yang terjadi tuh, lingkaran kejadian yang terjadi tuh bakal sama kayak Country Human gitu. Kayak dia bikin sesuatu sesuai fandom, terus habis itu dia bosen, dan ketika pindah yang lain audiensnya hilang lagi gitu loh. Audiens dia, orang-orang yang nge-follow dia itu ngikutin dia karena fandom gitu, karena fandom yang udah ada dan udah dia suka. Dia tuh nge-follow temanku ini kayaknya bukan karena mereka suka temanku ini, tapi karena mereka suka fandomnya gitu. Dan mereka bakal hilang ketika temanku ini ganti fandom, atau dia bosen sama fandom terus ganti fandom gitu. Ya mungkin dia nggak masalah sama itu karena dapat duit juga kan, kalau dapat follower banyak, dapat view banyak gitu. Cuman aku ngerasa aku nggak pengen ngerasain stres kayak dia gitu, ketika nggak tahu sih, aku nggak nyaman aja kalau aku harus ngerasain stres kayak dia, dimana nurutin fandom, bikin fandom, habis itu punya follower banyak, terus ketika aku bosen bikin fandom itu saya ganti fandom terus followernya hilang. Kayak aku nggak pengen itu terjadi di aku gitu. Apalagi aku tuh keluar dari kantor ya, aku tuh sekarang nulis tuh aku keluar dari kantor. Dulu aku tuh animator gitu, sekarang aku keluar dari kantor dan aku berusaha untuk fokus nulis gitu. Aku tuh keluar dari animasi karena ngantor animasi itu karena aku capek buat bikin karya yang nggak aku banget gitu. Dan akhirnya aku nulis sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang dari apa yang aku rasain, dari pesan-pesan yang pengen aku sampaikan ke orang gitu. Nah kalau misalkan aku bikin fandom-fandom gitu terus viral dengan cepat gitu, aku tuh ngerasa kalau misalkan aku viral cepat, aku nggak ngerasa audiensku tuh akan setia gitu. Bahkan misalkan aku nulis, yaudah aku nulis cerita aja, terus habis itu pakai genre yang lagi viral, kayak apa tuh, CEO kayak horor gitu, yang novel-novel horor dan sebagainya, mungkin aku akan cepat naik, mungkin aku akan cepat viral. Tapi aku ngerasa buat apa aku viral kalau audiensku nggak setia gitu, kalau pembacaku nggak setia. Kayak suatu hari mereka akan hilang gitu aja, karena mereka cuma suka genre dari karya yang aku bikin, dari buku yang aku bikin. Habis itu mereka nggak suka sama aku gitu loh. Ya mungkin buat beberapa orang nggak masalah, yang penting dapat duit, kayak sekali lagi mungkin yang penting dapat. Cuman kalau aku ngerasa aku tuh cukup take it personal, aku tuh cukup ngambil perasaan personal banget di karya-karya aku. Jadi ketika orang lebih suka karyaku daripada aku, ngerasa sakit sih. Ya bukan berarti gimana ya, bukan berarti aku caper banget atau gimana, cuman emang siapa sih orang yang nggak pengen disayangin gitu, nggak pengen dicintai gitu. Bayangin aja ada orang yang nuntut kamu, kayak kamu bikin ini dong, kamu bikin itu dong, kamu bikin ini dong, tapi mereka tuh nyuruh kamu doang, dan mereka nggak pernah mikirin soal perasaanmu gitu loh. Oke, beberapa dari mereka bayar pakai uang gitu, bayar bikin aku dapat uang. Cuman nggak tahu, aku mending aku ngantor animasi lagi kalau misalkan pengen dapat uang gitu loh. Kayak di nulis aku tuh juga pengen nyampein banyak hal yang aku rasain, kayak yang dia omongin si idolaku itu,
sebelum dia pada akhirnya viral dan sekarang aku mulai nggak suka lagi gitu. Alasan ketiga kenapa aku nggak pengen viral adalah aku tuh sempat nyoba mie yang viral gitu. Salah duanya lah. Itu ada mie gacoan sama mie Marugame udon gitu. Ya aku sebut nama aja. Dia tuh aku nggak tahu kenapa dia viral banget gitu. Dia viral banget kayaknya tuh dari TikTok. Ya aku nggak main TikTok sih. Aku cuma denger dia viral. Terus aku nyobalah kedua mie itu. Nggak tahu kenapa rasanya tuh biasa aja gitu. Kayak aku kan cukup suka nyoba-nyoba berbagai makanan ya. Dan aku tuh mungkin aku ngerasa cukup bisa bedain mana makanan yang enak beneran, mana yang enggak. Ya walaupun selera orang beda-beda, cuman buat aku tuh Marugame udon, mie gacoan itu tuh enggak seenak gitu loh. Aku kurang suka gitu sama rasanya, dan aku punya temen pun dia ternyata kurang suka juga gitu loh. Nah, aku tuh jadi mikir, apakah mungkin karya-karya yang viral, makanan-makanan yang viral atau apapun yang viral itu tuh sebenarnya ngandelin viral gitu daripada kualitas gitu. Kayak orang tuh banyak beli itu tapi karena viral, karena mungkin selebgram yang dia suka beli itu, atau mungkin karena promosinya massal atau gimana gitu. Cuman karena viral orang tuh beli gitu. Terus habis itu karena produk ini viral, habis itu orang jadi beli. Cuman kualitas produknya itu jadi aku ngerasa agak meragukan gitu. Apakah dia karena gimana ya? Karena produk ini dia bisa dibeli banyak orang tuh karena viral doang, bukan karena kualitasnya. Salah duanya adalah mie gacoan sama Marugame tadi gitu loh. Nah, hubungannya sama aku nggak pengen jadi viral adalah aku ngerasa intinya adalah hal-hal yang viral itu tuh seringnya kualitasnya meragukan gitu loh. Orang beli itu bukan karena kualitasnya, tapi karena ikut-ikutan beli, karena orang lain beli, karena temannya beli dan dia nggak mau ketinggalan gitu. Nah, aku tuh nggak pengen karya yang aku bikin tuh jadi kayak gitu loh. Orang beli karyaku, orang nikmatin karyaku tuh bukan karena karyaku bagus, bukan karena mereka suka sama karyaku, bukannya karyaku relate sama mereka, tapi karena teman-temannya beli itu dan karena viral gitu. Aku nggak pengen kayak gitu. Aku nggak pengen punya pembeli yang beli karyaku karena karyaku viral gitu. Karena aku ngerasa sekali lagi aku nulis tuh karena aku pengen nyampein sesuatu di tulisanku. Dan ketika orang beli karyaku cuman karena yang lain beli, aku nggak percaya pesan yang pengen aku sampaikan itu akan nyampe di hati mereka, bakal nyampe di pikiran mereka. Karena mereka aja beli nggak mikir. Misalkan bukuku viral gitu, mereka beli itu nggak mikir, bukan karena bukuku bagus, bukan karena bukuku apa gitu, cuman karena bukuku dibeli sama temannya. Dan aku nggak pengen kayak gitu. Aku nggak pengen punya pembaca yang mereka tuh cuman beli bukuku karena temannya beli dan temannya bilang bagus, habis itu mereka ya udah baca aja gitu. Karena aku rasa ya kayak itu bakal terjadi yang kayak temanku alamin ya. Mereka nggak akan jadi orang yang bener-bener suka karyaku gitu. Gimana jadinya? Kayak bukan nggak suka karya, lebih mereka tuh kayak nggak suka sama aku gitu. Mereka cuma suka sama tren yang lewat. Ya intinya gitu aja sih. Aku tuh ngerasa aku nggak pengen, kesimpulannya adalah aku ngerasa aku tuh nggak pengen viral karena aku nggak pengen orang tuh baca tulisanku tanpa mikir gitu. Udah sih itu aja. Makasih ya. Maaf kalau videonya agak panjang. Kalau kamu dengerin sampai detik ini, kamu bisa banget subscribe aku ya buat bantu biar channel ini berkembang gitu. Biar lebih banyak orang yang kayak kamu yang juga denger ceritaku. Makasih ya.